wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang anak-anak Bapak yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga kalian baik-baik saja di rumah ya. Sehat selalu. Oke, anak-anak Bapak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PJOK ya, pendidikan jasmani dan kesehatan. Oke, sebelum itu kalian bisa coba buka buku LKS kalian ya. Kita masuk ke dalam pembahasan bab kedua, yaitu tentang permainan bola kecil. Namun, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak Bapak semuanya sudah dibuka buku LKS-nya di bab 2. Kita akan langsung masuk ke dalam pembelajaran. Bapak akan menjelaskan sedikit tentang permainan bola kecil ya. Kita buka langsung layarnya. Oke, baik. Permainan bola kecil yang akan kita bahas kali ini adalah permainan rounders, atau kalau di Indonesia itu ada namanya permainan bola kasti ya. Itu permainan tradisional kita, itu bola kasti. Tapi yang akan kita bahas adalah permainan rounders. Agak sedikit mirip ya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam sejarah permainan rounders ini. Yang menciptakan permainan rounders adalah George Hancock ya. Pada tahun 1887 ya. Kemudian permainan ini diciptakan di Chicago atau Amerika Serikat. Permainan ini sudah banyak tersebar di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia ya. Kemudian di Indonesia, permainan rounders ini diperkenalkan di Indonesia oleh bangsa Belanda. Oke, oleh bangsa Belanda. Perkembangan rounders di Indonesia ditandai dengan banyaknya klub-klub rounders yang bermunculan di setiap daerah. Kejuaraan pertama kali diadakan pada tahun 1967 di Jakarta dalam Pekan Olahraga Nasional ya. Tahun 1969 di Surabaya. Ya, pertama diadakan dulu di Jakarta dan kemudian dalam PON, Pekan Olahraga Nasional, diadakan di Surabaya. Itulah sejarahnya permainan rounders di Chicago, kemudian di Indonesia. Lanjut, kita masuk ke dalam permainan rounders. Lapangan rounders bentuknya segi 5 ya, segi 5. Masing-masing ini namanya base, nih masing-masing titik ya. Base 1, base 2, 3, 4 ya, dan 5. Base biasa. Kemudian kita masuk lagi slide selanjutnya. Nah, perlengkapan sebelum kita bermain permainan rounders, kita harus menyiapkan peralatan-peralatannya. Pertama, tongkat pemukul ya, biasanya disebut dengan bat. Kemudian bola rounders ya, bola ya. Kalau biasanya kalau di Indonesia mainnya pakai bola kasti ya. Ya, kita permain bola kasti, mukulnya pakai kayu atau tangan. Kemudian ada bendera dan tiang ya. Jadi di setiap base itu ada tiang dan benderanya. Kemudian ada peluit ya, tentu wasitnya harus megang peluit ya. Kemudian selanjutnya adalah nomor dada. Nah, nomor dada ini biasanya kalau pemain bola kan ada nomor punggung ya. Di permainan rounders ini dia menggunakan nomor dada, dan nomor dadanya pun harus berurutan dari 1 sampai dengan 12. Oke. Kemudian kertas pencatat nilai digunakan untuk menulis nilai. Ya, kita lanjut ke halaman 10 ya. Selanjutnya, kalian bisa baca-baca ya tentang ukuran bola rounders, kemudian tongkatnya berapa senti yang ada di LKS. Selanjutnya, teknik bermain permainan rounders. Pertama, teknik memegang bola,
memegang bola dengan menggunakan 5 jari ya. Tadi biasa seperti ini ya. Kalian bisa memegang bola sebentar. Permainan rounders. Nah, biasanya megang dengan 5 jari ya. Kemudian kalian bisa memegang dengan 3 jari seperti ini jarinya ya, atau 4 jari ya, 4 jari seperti ini ya. Kemudian teknik melempar bola. Oke, teknik melempar bola, cara menangkap bola yang lurus, cara menangkap bola yang bergulir di tanah, atau ground ball, cara menangkap bola. Ini menangkap apa melempar ini? Bapak yang salah nih. Oke. Jadi menangkap bola, teknik menangkap ini menangkap ya. Menangkap. Di sini kalian bisa baca teknik-teknik menangkap bola yang melambung seperti apa, kemudian teknik menangkap bola mendatar setinggi dada, atau di sini menangkap bola yang menyusur ke tanah. Kalian bisa baca di LKS ya. Selanjutnya teknik harusnya melempar bola nih ya. Lanjut teknik melempar bola. Di sini Bapak langsung baca LKS saja ya. Melempar bola. Lempar bola secara melambung ya. Jadi ada lemparan bola secara melambung, kemudian secara mendatar yaitu setinggi dada, atau melempar bola secara menyusuri tanah ya. Sama seperti menangkap bola ya. Ada lemparan bola secara melambung, kemudian mendatar, kemudian menyusur tanah. Selanjutnya teknik memukul bola ya, teknik memukul bola. Pertama, berdiri posisi menyamping dan pandangan menuju pada arah datangnya bola. Kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut setinggi sedikit ditekuk. Telapak kaki sejajar dengan lutut dan bersentuh dengan tanah. Posisi tubuh condong ke depan. Pegang pemukul dengan kuat, lalu saat bola datang pukul dengan tepat ya. Kalian bisa juga membaca keterangannya di LKS ya, hampir sama ya. Kemudian cara bermain. Di sini ada cara bermainnya ya. Kalau di LKS tidak ada. Cara bermainnya ada, jadi setiap regu itu ada 12 orang ya kan, 12 orang. Namun untuk pemainnya, untuk yang bermain di belakang, yang di lapangan itu hanya 6 orang, dan 6 orang lagi bergiliran berada di bangku ya, bangku bebas, di ruang bebas, bukan bangku cadangan ya. Oke. Pemukul menunggu giliran memukul bola di ruang bebas. Urutan mulai dari nomor 1 sampai dengan 12. Ini untuk regu pemukul ya. Kemudian pemukul memukul bola di base 5. Tadi di sini ada, di sini nih, di base 5. Kemudian lanjut. Setiap pemukul diberi 3 kali kesempatan untuk memukul. Jika pukulan pertama atau kedua baik, maka pemukul harus lari ke base. Jadi jika pukulan pertama atau kedua dia terlempar jauh bolanya, si pemukul harus berlari ke base 1, kedua, ketiga, keempat ya. Seperti itu. Sebelum bola ditangkap ya. Kemudian satu base hanya boleh ditempati 1 pemain. Oke. Kemudian pelari kedua tidak boleh mendahului pemain pertama. Pemain ketiga tidak boleh mendahului pemain kedua, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita praktekkan jika kita berada di sekolah ya.
permainan bola kasti atau permainan sederhana yang biasa dilakukan di anak-anak Indonesia menggunakan bola kasti. Kemudian ada regu penjaga. 4 regu dari penjaga harus menjaga base 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi di setiap base ini ya ada regu penjaganya. Misalkan tim kamu memukul bola, bolanya melambung jauh, kamu harus lari ke base 1, base 2 sebelum bolanya yang bola kamu pukul itu sampai di penjaga base ya. Sebelum bolanya sampai di penjaga base. Jadi setiap base kan ada penjaganya. Kamu tidak boleh sampai ketika bola sudah di tangan si penjaga. Jika bola sudah di tangan penjaga tapi kamu belum sampai, poin kamu akan berkurang atau kamu bisa dibilang gagal. Kemudian selanjutnya, satu orang penjaga sebagai bowler dan satu lagi sebagai catcher ya. Jadi di sini ada pelempar ya, bowler itu pelempar, ini penjaga. Di belakang si pemukul ada penjaga bola. Oke. Kemudian penjaga harus mematikan pelari dengan cara menyentuhkan bola ke tubuh lawan, menangkap bola atau membakar base. Membakar base bahasanya terlalu ini ya, terlalu aneh ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, kamu harus sampai di base sebelum bolanya ditangkap oleh si penjaga base. Oke. Nah, itu adalah sedikit keterangan tentang permainan rounders. Kalian bisa baca-baca kembali di LKS ya. Kemudian Bapak berikan tugas hari ini, yaitu kalian harus isi penilaian harian 2 halaman 14 sampai dengan 15, itu bagian 1 dengan bagian 2 ya. Bagian 1 dan bagian 2. Bapak sudah sesuaikan isiannya dengan keterangan Bapak yang ada di video ini. Jika kalian di buku tidak ada, kalian bisa lihat di video Bapak ya. Oke. Nah, nanti Bapak akan berikan link Google Form. Kalian pindahkan isian ini ke dalam link Google Form yang Bapak berikan. Oke. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.